debat dengan video ya tanpa menyontek. Saya tantang kamu daripada kamu menghinakan saya seperti itu. Lu Saya jago tantang banget kamu gua. karena kalau kita bicara UITE menyangkut Kasih pada alat kasih bukti aja pasal 2 huruf digital Z aja. yang Udah baca sah Google aja masih itu salah ada. tafsirnya. Loh, Nah, tafsir salah. Kasim Kamu nggak baca sendiri sampai bukan selesai. profesor yang bisa mengatakan tafsir saya salah atau benar. Kamu kan Oh, profesor. Enggak, semua pembicaraan itu harus lewat proses digital forensik dulu. Kalau selama belum lewat proses itu ya hoax. Jadi percakapan itu hoax. Berarti harusnya nggak ditayangin dong di kemarin itu di layar itu. Rekaman apa Bang Andre? Hah? Kita ngomong rekaman yang mana? Itu yang Jaka tadi. Tadi kan Bang Erdit lah. Iya, Jaka itu gua kasih rekaman itu berdasarkan rekaman yang bocor dan itu sempat ditayangi, cuman terputus kan. Berarti itu hoax dong. Ya mana? Katanya mana? Rekaman apa? Rekaman apa? Astagfirullahaladzim. Ya, Rekaman yang apa itu bocor maksud? selama ini yang ada di Iya, media apa? sosial. Siapa? Antar siapa dengan siapa? DRG dengan Mail. DRG dengan Mail. Rekaman yang mana coba putar sini? Suruh gua muter, cari aja lah. Kayaknya gampang kok. Lu buka aja ya kan. Percakapan bocor DRG dan Mail, nanti keluar semua. Bang, sekarang gini aja lah Bang. Gini ya, gue kasih tahu. Sepertinya Bang Rapi belum memahami kasus ini dia. Oh, Jaka yang nggak ngerti ini. Gini Jak ya. Justru maksudnya ini adalah yang pro Nikita Mirjani garis keras katanya ini ya. Itu kan selalu bicara soal masalah alat bukti dan barang bukti yang harus dijadikan di persidangan yang sudah melalui verifikasi. Itu selalu yang digaung-gaungkan oleh pendukung Nikita Mirjani garis keras katanya. Nah, sekarang kita bicara soal rekaman, tapi kita nggak pernah lagi tahu itu menguji rekaman itu keabsahannya benar atau tidak, hasil editing atau tidak, lalu dipercayailah sama si S-Tracker ini. Kan lucu, padahal S-Tracker sendiri yang bilang bahwa yang namanya rekaman itu harus ada verifikasi dulu. Nah, tapi dia sendiri yang langsung percaya terhadap rekaman yang beredar di media sosial. Gimana sih? Loh, Bang, itu kan hasil percakapan, yang menyebarin siapa gua tanya? Itu suara dia bukan? Bahkan yang ditampilkan pun ya kan itu kan hampir sama ya kan, nggak ada beda. Yang mana sih ini minta rekaman yang masalah ini? Mail ini yang minta uang. Iya, Mail sama DRG, abis itu si DRG minta review, minta di take down VT. Jadi gini Bang Air Striker, saya melihatnya bahwa Raffi, Andre ini ingin memutarbalikkan fakta bahwa rekaman yang beredar di TikTok ini belum tervalidasi, belum terverifikasi. Jadi yang kita dengar itu nggak benar menurut mereka begitu. Kenapa saya sudah tahu pikiran mereka, saya akhirnya menyuarakan bahwa flash disk itu harus diputarkan. Ternyata tanpa diduga flash disk itu isinya sebuah video. Entah yang satu lagi apa, karena flash disk ada dua ya, Acer warna abu-abu dan robot warna hitam gitu. Gak apa-apa kayak Bang Andre ini ya kan berupaya membalikan fakta. Apa yang kalian dengar di TikTok itu belum terverifikasi, belum tervalidasi kan seperti itu. Nah teman-teman pendukung Nikita Mirzani, mari suarakan agar flash disk ini segera dibuka di pengadilan. Ada dua, jangan lupa ya, satu merek Acer abu-abu, satu merek robot hitam, minta dibuka. Dan bahkan HP-nya ini harus jelas. Kalau dilihat dari video rekaman yang ada di pengadilan, itu Reza Gladys memakai speaker, pegang HP-nya, dan dia sedang direkam oleh suaminya. Jadi kalau melihat dari Espesita bukan Espesita, di SIPPN Jakarta Selatan, itu HP-nya Reza Gladys. Namun ternyata melihat dari perkembangan di pengadilan, Mufid sebagai suaminya Reza menyatakan dia yang merekam dan sesuai dengan video yang ada. Nah, artinya ini harus dipertanyakan, HP-nya Reza Gladys kah yang merekam atau HP-nya suaminya? Itu clear di situ tuh. Ya silakan, Bang Rapi, silakan. Silakan apa? Nih ya.
terhadap dia gue tahu, tapi gue kasih tahu lu sedikit. Kemarin gue udah bilang ini gue mendapatkan keterangan langsung dari saksi, ya. Ini gue sampaikan kalau terkait masalah handphone itu disita. Nah sekarang pertanyaannya gini, kita memang di dalam suatu pidana ini menghadirkan barang bukti atau memperlihatkan barang bukti, itu memang betul apa yang disampaikan Kasil selama ini di komal. Tetapi poin penting adalah ketika ada pembuktian mengenai Undang-Undang ITE, makanya baca pasal 5. Apa yang menjadi objek di dalam pembuktian Undang-Undang ITE? Informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dan hasil cetaknya. Itu objeknya. Pasal Jadi, 6-nya, Raffi, pasal 6-nya lanjutkan. Jangan terpaku sama apa. Iya Ya, dong. coba Karena baca pasal dan baca. Ya udah jangan nggak usah jangan baca, semua harus sudah di kepala kita. Harus sudah di kepala kita. Kalau ngomong gimana sih? Jangan suruh buka Google, suruh baca Google di otak kita, Raffi. Ya Karena daripada saya Kasil baca Google pun masih salah. Gimana sih baca Google aja Kasil masih salah. Itulah Raffi yang selalu menghinakan orang, ya. Bukan menghinakan, Kamu Kasil suruh itu orang bilang. buka Google. Kasil yang bantah. Saya tantang kamu kapan debat dengan video, ya, tanpa menyontek. Saya tantang kamu, daripada kamu menghinakan saya seperti itu. Saya jago tantang banget kamu. gua. Karena kalau kita bicara ITE menyangkut Kasil pada alat bukti Kasil aja pasal 2 huruf Z aja. yang Udah baca sah, Google aja masih itu salah ada. tafsirnya. Loh, Nah, tafsir Kasil nggak- salah. Kasil Kamu nggak baca sendiri sampai bukan selesai. profesor yang bisa mengatakan tafsir saya salah atau benar. Kamu bukan Oh profesor. profesor, Jadi- Kasil curang itu baca Google-nya nggak sudah. habis. Kasil curang, Kasil salah, Aduh, ini gimana sih? Gitu, kamu nih kayak cewek ngambek nggak dikasih sapu tangan Iya sama dong. pacarnya. Kau Nggak dengar dulu apa-apa, baik-baik, nggak apa-apa. Saya hanya menyatakan apabila mengenai pembuktian menurut UITE terhadap alat bukti digital itu 2 pasal saja, pasal 5 dan pasal 6. Tapi yang kamu baca hanya pasal 5, bahwa alat bukti yang sah itu adalah dokumen, kemudian hasil cetak, transmisi. Itu aja di pasal 5 sebagai alat bukti yang sah. Namun ada kondisi dan syaratnya yang di pasal 6. Kamu harus baca Apa? itu. Iya apa? Coba. Harus melalui lab digital forensik, dikarenakan harus belum? dibuktikan keasliannya dan keakuratannya. Iya. Pertanyaan gue paling apanya? sederhana. Oh, Pertanyaan gue sederhana. HP-nya mana? Eh. HP-nya kita belum ketahui, udah apa belum? Oh jadi HP-nya. Tadi Loh, sudah HP ini disebutkan. kan sumber suara. HP ini adalah sumber video, sumber sini, suara, di sini, dan cek, sumber dari transkrip percakapan. Kalau sumber suaranya aja, bukti fisiknya nggak ada, bagaimana kita percaya bahwa flash disk ini berasal dari mana? Flash disk ini harus diketahui sumber dari flash disk ini apa. Barangnya, bendanya, apakah dari laptop? Nggak mungkin. Kalau melihat dari flash disk yang ditayangkan kemarin berarti dari HP. Mana HP-nya? Yang jelas. Karena yang ada di SPPPN Jakarta Selatan HP-nya RG, sementara HP-nya RG lagi dipegang untuk menelpon Mail, menelpon Oki. Yang merekam adalah HP-nya Mufid. Mana HP-nya Mufid? Gitu loh. Jangan karena kepentingan kemudian kita mengaburkan sebuah peristiwa pidana, dan ketika di pengadilan hukum acara pidananya jangan dikabur-kaburkan, Raffi. Gitu loh. Jadi Bang Rapi pasal 6 Udah giliran gue nih. Bentar-bentar. Gue tadi ngoceh di ini mulu dipotong. Sekarang gue dulu Bang adalah gue selesaiin. Ya, saya cuma mau Gitu menyampaikan loh. pasal 6 aja. Saya mau menyampaikan Udah. pasal 6 sebentar, 30 detik. Pasal 6 Undang-Undang ITE itu memberikan kepastian hukum bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Nah, dengan adanya pasal ini, bukti-bukti digital dapat diajukan ke pengadilan untuk membuktikan fakta atau sesuatu peristiwa dalam persidangan. Silakan dilanjut. Nah, berarti apa yang disampaikan Kasil tadi itu betul juga. Dia harus melalui uji lab digital forensik. Hasil informasi elektronik ataupun dokumen elektronik ataupun dari hasil cetaknya. Nah, itu dilakukan pengujian di digital forensik. Sekarang itu dijadikan alat bukti. Nah, terus salahnya di mana? Karena objek di dalam pembuktian Undang-Undang ITE seperti itu.
Jadi nggak lagi melihat ini handphone, tapi melihat bahwa isi informasi ataupun dokumen elektronik yang dicetak. Dan itu tidak dibantah oleh terdakwa maupun Ismail Marzuki. Semua alat bukti. Aduh, bentar dong, gua ngomong Bahwa dulu. kamu selalu nggak mau dipotong. Kalau dia bilang kalau di room lu begini ya, striker kalau debat. Namanya Coba lu debat. bayangin. Lo bayangin aja di room lu aja kerjaannya cuma gibah, membusukkan. Ya kalau orang, mau kita menghinakan bikin orang, room menghina berdua aja orang. mau nggak? Jadi Kita kita bikin ini room berdua aja mau nggak, sebelum Kasil? omongan kamu menyebar kemana-mana secara Ya udah kita kebodohan. bikin room berdua aja mau Kalau nggak? kita melihat bahwa semua Kita barang bikin bukti room berdua aja Kasil, sudah mau dihadirkan, nggak? harusnya semua harus dihadirkan, diperlihatkan. Barang bukti hanya dicatatkan saja. Entah dari tapi mana tidak pernah dasarnya. diperlihatkan. Dasar hukumnya 183 KUHP 185 ayat 1 sampai ayat 6, Raffi. Ya, dasar hukumnya kamu aja Undang-undang ITE. dicumi-cumi bilang bahwa SIL ini sudah melakukan keterusuhan apa, tapi pasalnya nggak tahu pasal pidananya. Sekarang saya tanya pasal pidananya. Hah? Pasal Lebay pidananya banget, kamu nggak pernah lebay. hafal. Jangan cari Kamu nggak pernah empati hafal. lah, jangan cari empati. Pengacara Jangan cari empati. itu harus memahami dasar hukum atas Gak pernyataan-pernyataan. usah nyari simpati masyarakat dengan cara menjadi korban Kasil. Kasil ini adalah satu pelaku juga yang menghina-menghina satu rekan profesi orang. Tadi aja kamu bilang UITE cuma pasal 5. Tapi akhirnya kamu sama Ya, saya pasal percaya 5 aja Kasil harus aja ada nggak lab ngerti digital kok. forensik. Loh, Pasal tadi 5 aja kita nggak ngerti. selalu kamu Objek dalam menginspirasi, pembuktian undang-undang ya? ITE itu apa? Saya tanya, Kasil udah jawab. Informasi dan dokumen elektronik. Begitu juga hasil cetaknya. Raffi selalu bilang kamu nggak ngerti, disandingkan dengan kamu pasal 6, bodoh, kamu dia rela, harus melakukan kamu bawel, dan harus kamu diuji dalam selalu digital forensik. menghinakan orang, kamu selalu Memang nggak mempercayai sampai orang penyampaiannya sama kepada kamu. masyarakat ke netizen Sementara kamu Striker. selalu membalikan fakta. Jadi yang dengar juga nggak akan kamu pernah dengar. sendiri yang selalu bikin rusuh, selalu menghakimi Striker nggak berani orang. buat nge-keep, Di anjir. setiap kalimat ini kamu selalu membalikan kalimat orang. Sementara kamu sering Kasil nggak ngerti, Kasil nggak paham, Kasil begini. Biarkan orang lain yang menilai. Saya tidak suka dinilai sama kamu. Saya tidak suka dinilai sama kamu. Ketika apa, orang Ibu Sri? ngomong, Ini kan pendapatnya. kamu selalu bilang Kamu mau sombong Kasil pendapat aja, gua. buka Google aja. Nah, kalau lu Kasil kan nggak beda Kak. ngerti. Lu bilang gua botak, lu bilang gua sarjana hukum bisnis ini tidak ada apa-apanya sama sarjana hukum pidana militer. Itu lu nyerang pribadi, Wah, lu Bos. fitnah ya, kampret. Lu fitnah ya. Oh, fitnah Nggak lagi. pernah Gua rekaman gua udah punya Nggak fitnah. semua. Wah, Gua rekaman udah punya lu. semua. Udah. Coba Aduh, kita lu kembali fitnah. ke Gua rekaman udah punya semua, diskusinya, Bang Kasil, Raffi. tenang Ya, sekarang aja. gue tanya Dari sama lu lu sebentar sampaikan ya, gua lo. botak. Sekarang gue Dari tanya lu sama lo, sampaikan gua Raffi. ini nggak- Raffi, gue Alah. tanya sama lo. Yang Lu gua botak serang ini kagak? pendapat Lu lu. botak apa kagak? Yang Sekarang gua serang tanya, ini pendapat lu. Sekarang botak apa kagak? Lu botak Oke, apa kagak? gua jawab. tanya. Gua jawab. Lu botak Ya. apa kagak? Lu Oke, botak sekarang apa gua jawab. kagak? Gue jawab diem. Sekarang gue tanya, ada PSK dibilang Lo jablay boleh nggak? jawab, tapi gue tanya, lu botak apa kagak? Botak kan teman-teman, dia botak Gua kan? bisa Berarti pertanyakan, di mana PSK saya dibilang jablay menghinanya? boleh nggak? Di mana saya Yeah. menghinanya kalau ternyata kamu beneran botak? Apakah itu Yeah. sebuah penghinaan? Nggak bisa. Botak ya botak. Nah, bukan inilah botak. yang mengajarkan masyarakat hukum Indonesia sesat. Enggak, tuh kan sekarang Iya, gua petang itu penemuan gua ya, gua bilang lu sesat. Saya minta rekamannya Air Striker ya. Ya. Dia menghina saya berkali-kali, memfitnah saya, membuat masyarakat sesat ya. Ingat itu. Ya. Iya. Karena Iya. kamu botak. Masa orang bilang Terus botak, kamu- dibilang masa diperbolehkan, orang bilang botak, tidak gimana mau sih dia? mengaku botak. Gimana sih? Gimana Berarti konsepnya? besok kalau ada PSK dikatain jablay boleh menurut Ya Kasil. terserah kamu kalau itu, jangan kemana-mana. Ya iya biar ini dikit apa cerdas dikit Kasil. Yang jangan ngajarin orang cerdas atau tidak cerdas. Tadi kamu sendiri Tua itu mengatakan bukan berarti dia dia lebih kok pinter. Tua itu tidak menandakan dia lebih benar. Tua itu tidak menandakan orang itu lebih pintar. Oh, kamu memang belum tua, Raffi. Kamu udah 40-an loh. Jangan menghina usia orang loh. Umur gue 30 tahun, kelahiran gue 94. Gue disumpah tahun 2020 dan Oh, lulus PKP, berarti berarti kamu mukanya yang tua ya, Raffi ya? Iya. Oh, ya sudah. Nah, gitu. Kalau Kasil kapan sumpahnya? Ngapain nanya ke situ? Sekarang pertanyaan saya. Oh, iya. MH kamu itu bukan pidana kan? MH kamu?
Terus apa urusannya? Lu selalu menarasikan selalu itu terus Kak Sil Loh, ngapain? urusannya adalah tentang bagaimana menarasikan sebuah hukum. Jaka, coba ngomong Jaka, ini hukumnya Bukan pidana. hasil soal alat bukti dan barang bukti aja. Itu dari semester 1 dari semester 2 itu semester 2 kita belajar. Semester 2 semester 3. Di S1 kita udah belajar mengenai pembuktian. Jadi Kak Sil, apa yang disampaikan itu Kalau memang belajar pembuktian, kenapa bukan dari mulut kamu di awal membicarakan tentang pembuktian? Korum kamu cuma gibah, fitnah, hina, bukannya memberikan edukasi hukum. Kenapa harus ngambil dari kami? lagi nih tuduhan nih. Lu tuduhan? Coba teman-teman semua, betul nggak si Raffi roomnya tukang menghina, menghibah semua? Ya isinya encus, kritik politik, ya siapa lagi encus sampai monyong-monyong tuh, si pirang, dan kamu membiarkan itu lah. Kasian banget Kak Sil ini nih dia. Tuh dari tadi tuh Kasian tuh orangnya cuma hidupnya kasihan ya jadi Kak Sil ini ya. korban aja, play victim Kasihan Kak aja. Sil ini Ngapain sih play cari-cari victim simpati ya. masyarakat, empati masyarakat terus mendapatkan suatu validasi dari netizen buat apa sih Kak? Ya, Sekarang saya tanya deh, buat apa sih eksistensi Kak Sil itu? inilah begini ya Buat Raffi, apa sih? buat apa sih Kak? Nah lu ngapain emang bener. ngapain lu dicumi-cumi bawa nama gue kalau Lah, emang bukan kita buat diminta kok eksistensi? terkait informasi itu Iya, gimana sih? Aneh. Diminta. Bayarannya berapa, Bi? Bayarannya, Bi? Bayaran, ya Allah, Bayarannya apa berapa, Bi? bayaran? Masa dipikiran Kak Sil otaknya selalu bayaran? Gimana sih? Wajar lah. Giran gua ngomong, lu nggak mau divalidasi, tapi lu Ya, selalu iya, masalahnya gue. apa korelasinya sama bayaran? Apa coba? Host. Ayo. Air Striker, jangan Udah. gedein saya begini, gedein Raffi aja. Udah, hostnya nggak mau dengerin. Saya nggak mau viral, gedein Raffi aja. Gak mau viral gimana? Nah, gitu dong harus gedein gua. Udah tau gue calon artis, mahal ngundang gua jarang-jarang lo. Ya, kasihan baru calon soalnya, baru calon belum tentu lulus. Ya kan gue bilang calon, gue nggak bilang artis calon. Ya jadi kan gue bilang gue tuh udah susah ngundang-undang gue. Ini kapan lagi kan lu bisa ngundang gue striker? Aduh. Oke, saya boleh ngomong ya sebentar ya. Tadi kan disinggung tentang cumi-cumi. Nah, saya cuma mau bertanya aja di sini. Kan di situ dikatakan bahwa konsekuensi seorang Kak Sil